Siapa sebenarnya Ahlul Kitab? Ahlul Kitab kenapa dinamakan Ahlul Kitab? Karena dianggap bahwa ketiga agama ini adalah keluarga. Mereka yang menerima misi dari Allah berupa kitab-kitab suci. Mereka itu adalah agama Yahudi, agama Kristen, Nasrani, dan agama Islam. Bahkan ditekankan di dalam Al-Quran bahwa telah diturunkan Al-Quran ini untuk mengukuhkan, untuk Isa. Bahkan karena begitu dekatnya antara ketiga agama ini, Al-Quran mengajak Ahlul Kitab untuk mencari titik temu kalimat sawab bainana wa bainakum, agar dengan titik temu kita bisa bekerja sama dan bisa menjalin hubungan yang akrab, sehingga tidak perlu kita berargumentasi atau debat atau saling mengklaim kebenaran dan menyesatkan yang lain. Katakan, wahai Muhammad, kenapa kalian Ahlul Kitab mau berargumentasi tentang Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan kami dan Tuhan kamu itu satu. Jadi artinya tidak perlu kita berargumentasi soal itu. Ahlul Kitab merupakan keluarga, merupakan satu rumpun, dan merupakan ajaran yang bersumber dari Nabi Ibrahim. Mari kita kembali kepada sejarah interaksi komunitas Muslim dengan Ahlul Kitab. Kita semua ketahui bahwa hubungan ini mengalami masa surut, bermulai dengan kedekatan melalui sejarah yang berdarah, dan pada akhir-akhir ini berangsur baik dan kembali kepada hubungan yang harmonis. Contoh daripada hubungan yang baik dan harmonis pada masa Nabi adalah sebelum Nabi hijrah, pertempuran antara kelompok
ayat-ayat Al-Quran yang antara lain menyatakan bahwa sebenarnya Ibu Maryam atau ibu dari Nabi Isa seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dinyatakan seorang wanita yang suci dan menjadi contoh daripada orang-orang yang suci. Dan ayat ini menjadikan Najasyi atau penguasa Katolik tersebut percaya bahwa sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah hal yang tidak jauh daripada apa yang beliau percaya. Dan sewaktu wafatnya Najasyi ini, Nabi Muhammad mengajak sahabatnya untuk ikut mendoakan dan mengatakan bahwa telah meninggal seorang baik di negeri sana. Mari kita doakan bersama, menunjukkan betapa hubungan yang akrab antara kelompok Kristen dan kelompok Islam. Banyak persamaan dalam tradisi Ahlul Kitab. Kita ketahui bahwa dalam tradisi Yahudi dan Nasrani ada yang kita kenal sebagai Ten Commandment, dan 10 perintah. Yang pertama adalah perintah untuk menyembah Tuhan yang esa, sama dengan Al-Quran, La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita bisa dapatkan hal itu di Markus 12:1-17. Dalam mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Nabi Musa, Nabi Isa juga diperintahkan untuk mensucikan diri, serupa dengan seorang muslim yang diperintahkan sebelum salat untuk berwudu. Dan dalam menyembah Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, sama halnya dengan muslim yang bersujud di tanah atau di lantai, seperti halnya Nabi Muhammad dan pengikutnya. Jadi ada kesamaan dalam ibadah dan dalam pensucian diri. Sesembelihan Ahlul Kitab bagi muslim itu halal. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Di samping itu, seorang muslim dapat menikah kepada Ahlul Kitab. Tentu saja banyak yang bertanya, bagaimana sejarah interaksi Nabi dan kelompok Kristen dan kelompok Yahudi pada masa beliau. Sebelum kita menjelaskan hal ini, harus kita ketahui kondisi sosial ekonomi di Madinah pada saat datangnya Nabi ke Madinah atau berhijrah ke Madinah. Kita ketahui bahwa kelompok Yahudi yang ada di Madinah itu sangat dominan dalam kiprah ekonomi, sangat besar pengaruhnya dalam ekonomi Madinah pada waktu itu. Dan bahkan mereka, kelompok Yahudi, merasa berhak untuk memerintah Madinah pada waktu itu karena mereka unggul dibandingkan dengan kabilah-kabilah atau tribe lain. Jadi kedatangan Nabi ke Madinah menjadikan mereka terasa terpojok karena tradisi, khususnya dalam perdagangan yang meliputi riba dan ada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu dianggap bahwa Nabi Muhammad ini datang merusak dan menodai stabilitas Madinah, dan yang paling penting lagi menodai keunggulan mereka di Madinah. Nabi datang dengan mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dari suku dan kabilah-kabilah dan mengajak mereka untuk bersatu, khususnya melawan agresor dari manapun juga. Nabi menyatakan, afsyus salam, mari kita sama-sama tebar
komunitas Madinah ini bisa harmonis dan baik. Kita ketahui bahwa di Madinah waktu itu lebih daripada 20 suku atau tribe Yahudi yang boleh dikatakan menguasai ekonomi Madinah. Pada saat itu kita kenal ada piagam Madinah yang diinisiasi oleh Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum. Kaum Yahudi, kaum Muslim dan lainnya menerima haknya, tetapi pada saat yang sama harus menanggung kewajiban bersama, khususnya menghadapi agresor. Kita harus ketahui hal ini dalam nanti menafsirkan ayat-ayat yang menyangkut ayat tentang kelompok Yahudi. Kita ketahui, nanti kita akan sebut bahwa ada ayat yang menyatakan bahwa kelompok Kristen itu sangat dekat dengan kalian, kaum muslimin, tetapi kelompok Yahudi banyak yang memusuhi dan tidak senang dengan kamu. Kalau kita mengetahui sejarah Madinah pada waktu itu, maka kita tidak melihat ada kelompok Kristen yang berada di Madinah, ada di sekeliling Jazirah Arabia di Najran, tetapi mereka tidak sama sekali memusuhi Nabi Muhammad. Timbullah ayat. Jadi ayat-ayat ini harus dikaitkan dengan konteks. Bagi umat Kristiani yang ada di Jazirah Arabia pada waktu itu, Nabi Muhammad menerima delegasi dari Najran dan sangat bersahabat, menjelaskan apa inti dari ajaran Nabi. Namun oleh pemuka-pemuka Kristen yang datang sebagai delegasi menerima penjelasan Nabi, namun mereka mengatakan bahwa kami akan tetap berhubungan baik walaupun kami tidak perlu untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka diadakanlah suatu perjanjian yang cukup panjang, tetapi yang intinya adalah bila umat Nasrani membutuhkan bantuan, kaum muslim harus membantu, bahkan sampai pada pembangunan gereja, dan hak bantuan tersebut tidak boleh dianggap hutang. Begitu toleran Nabi terhadap kelompok Kristen, karena kelompok Kristen pada masa itu sama sekali tidak menunjukkan adanya hal-hal yang bisa mencederai hubungan satu dengan lain. Lain dengan kelompok Yahudi yang kita ketahui bahwa kelompok Yahudi berusaha untuk membungkam misi Nabi Muhammad dengan bersatu dan bersekongkol dengan kelompok musyrikin atau orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Itu nanti kita bisa baca di dalam sejarah pertempuran yang terjadi dengan baik dengan musyrikin yang dibantu oleh orang Yahudi maupun dengan kelompok Yahudi sendiri. Antara lain kepada Kristen Najran, Nabi juga menyatakan tidak boleh memaksa seorang ahlul kitab untuk memeluk Islam, walau istri yang beragama Yahudi atau Nasrani menjadi istri dari seorang Muslim. Tidak boleh sama sekali, untuk menunjukkan betapa Islam tidak memaksakan prinsip agama kepada ahlul kitab. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa man ada dinian fa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang memusuhi dimi itu adalah ahlul kitab. Siapa yang memusuhi mereka, maka aku akan menjadi musuhnya di hari kemudian. Berarti melarang umat Islam untuk memusuhi mereka. Interaksi positif ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah mengedepankan dialog dengan cara yang baik. Wajadilu ahlal kitab billati, barat jadilu ahlal kitab
bersikap baik dan adil kepada mereka yang tidak memerangi dan mengusir kita dari negeri sendiri. La yanhaqullah anil ladzina lam yuqatilukum dan seterusnya, ayat Al-Mumtahinah 8. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada ahlul kitab selama mereka tidak mengusir kamu dari negeri atau memerangi. Mengajak mereka menuju ke titik persamaan sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Mencari titik temu agar kita bisa langgeng dalam hubungan bersama. Menghormati ajaran dan jalan masing-masing. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap kelompok, firman Allah, kami berikan jalannya dan caranya masing-masing. Kalau saja Tuhan menghendaki untuk menjadikan kalian ini suatu umat yang monolitik, satu saja, semuanya Islam, semuanya Kristen, semuanya Yahudi, bisa saja, tetapi Tuhan tidak menghendaki hal itu. Untuk apa? Liyabluwakum fima ataa, untuk menguji tiap kelompok bagaimana performance kalian, atau perilaku, bagaimana iman kalian terhadap ajaran kalian masing-masing. Dari itu jangan bertikai di antara kalian. Fastabiqul khairat, ayo berlomba untuk menciptakan kebaikan di dunia ini, karena pada akhirnya ilallahi marji'ukum. Ujung-ujungnya kalian semuanya akan kembali kepada Tuhan. Tuhan nanti akan membeberkan siapa yang benar dan siapa yang benar. Wa in janahu lisil, kita dianjurkan untuk mengambil jalan damai sesuai dengan anjuran Al-Quran. Apabila suatu kelompok berusaha untuk menunjukkan jalan yang damai, maka ikutilah jalan damai tersebut. Selanjutnya juga kita bisa lihat bahwa Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita umat Islam. Tidak boleh mengeneralisir seakan-akan semua ahlul kitab itu sesat dan semuanya ditempatkan di neraka. Hal ini tidak sama sekali sesuai dengan ayat-ayat yang tertera di sini. Laisu sawa, mereka itu tidak semuanya sama. Ada di antara mereka yang jujur, ada di antara mereka yang baik, yang membaca kitab-kitab suci pada malam hari dan mereka bersujud kepada Allah. Dan ada ayat yang lain yang lebih jelas lagi bahwa orang-orang yang beriman dari tentu saja kelompok Islam, kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, dan Sabi'in, selama mereka beriman kepada Tuhan yang Esa dan percaya kepada hari kemudian, ada hari pengadilan pertama, hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak perlu khawatir nasib mereka di hari kemudian. Bahkan ada ayat lain yang menyatakan bahwa hampir sama dengan ayat yang baru saya bacakan, bahwa tidak perlu khawatir selama beriman kepada yang Maha Esa, beriman kepada hari kemudian, yaumul akhir, wa amila
Musa, Harun, Sulaiman, Ayub, Zakaria, Yahya, dan Isa. Mengecam Bani Israel tidak pada tempatnya, karena cucu-cucu Bani Israel ini ada nabi-nabi Tuhan yang tadi saya sebutkan. Jadi kecaman terhadap Bani Israel ini itu tidak berarti bahwa semua orang Yahudi, semua anak cucu Bani Israel. Bahkan Bani Israel di dalam Al-Quran diberi keistimewaan oleh Allah pada masa lalu. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu yang diberi, dikaruniai oleh Allah dengan pengangkatan para nabi-nabi dari anak cucu Adam, anak cucu Ibrahim, anak cucu Israel. Nah, ini Bani Israel. Dan di antara mereka kami beri petunjuk dan kami pilih. Dan ada juga ayat yang berbunyi, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaihim. Wahai anak-anak keturunan Bani Israel, ingat karunia nikmat yang aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Lalu bagaimana dengan ungkapan laknat kepada Bani Israel? Ini harus juga kita ketahui. Jadi jangan sampai kita salah kaprah dan menganggap bahwa semua orang Yahudi itu harus dilaknat. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Laknat ditujukan kepada kelompok tertentu karena ada kata min Bani Israel, dari, tidak semuanya. Nah, kelompok siapa ini? Adalah mereka yang menutup kebenaran, dan laknat itu disebutkan di dalam Al-Quran, dilontarkan oleh Nabi Daud dan Nabi Isa, karena mungkin melihat pengikut-pengikutnya yang tidak mau mendengar, lalu mereka dilaknat sesuai di dalam Al-Quran bahwa dilaknat melalui lidah Nabi Isa dan Nabi Daud. Nah, ada juga nama yang juga di dalam Al-Quran, alladzina hadu. Sebutan Bani Israel yang baik ini adalah alladzina hadu, artinya mereka yang telah kembali, orang Yahudi yang telah kembali ke jalan yang benar. Ini yang tadi saya sebutkan, ada di antara mereka yang beriman kepada Tuhan, iman kepada hari kemudian, dan beramal saleh, tidak ada kekhawatiran pada hidup mereka. Lalu ada juga ayat yang kelompok yang dikecam dan dijadikan kera itu, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis-sabt. Jadi ada satu kelompok di satu desa kecil, desa pantai, di mana setelah diperintahkan tidak boleh mancing ikan pada hari Sabtu, tetapi mereka melanggar dan tidak mengindahkan perintah dan tetap beraktivitas pada hari Sabtu, dan itu adalah hari suci. Silakan atau dijadikan penafsiran ayat ini dan beragam, bukan kera sebagai kera yang atau tapi ini juga kelompok kecil satu desa yang tidak mematuhi hari suci orang-orang Yahudi. Pentingnya memahami teks dalam konteks sejarah sangat penting, karena kalau tidak kita akan menafsirkan ayat-ayat yang pada dasarnya tidak sesuai dengan konteks diturunkannya ayat. Dan dikecam di dalam Al-Quran, tidak semua ahlul kitab, sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak boleh kita mengeneralisir. Dan itu kita harus mengetahui mengapa timbul konflik di antara kelompok-kelompok ini. Tindakan atau kelakuan yang menyimpang yang dikecam seringkali akibat keserakahan. Jadi pertempuran seperti umpamanya perang salib. Perang salib itu bukan perang agama. Perang salib itu adalah perang untuk menguasai Yerusalem, dan itu adalah perang kekuasaan. Jadi tidak benar
Bizantium, akhirnya dia justru memerangi kelompok Kristen Bizantium untuk kepentingan kekuasaan. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa perang yang terjadi adalah disebabkan karena kepentingan, adalah disebabkan karena perang agama. Perang salib yang berakhir dalam 200 tahun silih berganti yang menang dan akhirnya juga damai, itu yang mengakibatkan banyak sekali pengaruh di dalam penafsiran ulama pada masa itu terhadap agama Kristen dan orang-orang Kristen. Kita harus ketahui sejarah dan juga peperangan Nabi di Madinah dengan kelompok-kelompok Yahudi juga harus kita ketahui bahwa itu bukan disebabkan karena rasnya, tetapi disebabkan karena keingkaran mereka terhadap perjanjian yang telah disepakati. Juga kita melihat bahwa Islam juga demikian, ekspansinya kemana-mana. Dalam 100 tahun ekspansi Islam itu sudah melebihi daripada ekspansi atau kekuasaan Romawi. Karena apa? Karena juga menginginkan kekuasaan, bukan memerangi agama. Buktinya di dalam suatu perang antara Protestan dan Katolik, Bohemian Revolt, justru kelompok Islam Ottomani membantu kelompok Protestan untuk berperang terhadap agama Katolik, padahal Islam sama sekali tidak mempunyai kepentingan kecuali kepentingan teritorial. Dari itu hubungan positif antara komunitas agama ini harus kita jaga dan harus kita kedepankan bahwa banyak hal yang seharusnya kita lakukan untuk kepentingan keharmonisan. Pada tahun 1963 sampai 1965, Gereja Romawi Vatikan telah mengeluarkan deklarasi Nostra Aetate yang diyakini oleh semua agama, yaitu gereja membuka diri untuk berdialog, semua agama ini berdialog, menciptakan saling pengertian serta memandang positif agama lain, khususnya Ahlul Kitab dan khusus orang-orang Yahudi yang selama ini diperangi oleh kelompok Kristen. Itu diminta untuk dilupakan karena pada masa lalu banyak hal yang terjadi bukan disebabkan karena agama. Mengajak Ahlul Kitab dan agama-agama lain untuk hadir sebagai saudara dalam kerjasama positif. Ini juga sesuai dengan anjuran Al-Quran, fastabiqul khairat, mengedepankan kemanusiaan. Pelajaran sangat berarti dan bermanfaat bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim tidak mengikut sertakan dalam doa kepada Allah terhadap